Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala jadikan kita dalam kondisi sehat wal afiyah, saged tumut pengaosan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita ngelajengaken membahas kitab Manhajut Tarbiyatun Nabawiyah Littifal, ya. Kurikulum Nabi dalam mendidik anak. Kita sampai kepada pembahasan asasul asalib an-nafsiyah al-mu'athirah fi nafsit tifal. Jadi bagaimana Rasul punya metode, punya cara untuk mempengaruhi kepribadian anak. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sejumlah cara, metode untuk mempengaruhi, memberi pengaruh asar kepada kejiwaan anak, sehingga dengannya insya Allah anak bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Apa saja itu kita sudah membahas. Pertama, berteman dengan anak. Kedua, tanamkan kegembiraan pada diri anak. Yang ketiga, adakan lomba dan berikan hadiah. Pripun lomba napa niki mriki? Lah, lomba mewarnai. Kenapa napa? Ini kemarin sajadah dapat pamflet dan undangan untuk ikut lomba di Masjid Al-Aman. Mungkin sini juga dapat nggih? Tanggal 20 berapa kemarin? Untuk SD, untuk setingkat SD. Mungkin Bapak, dan gratis ya, maksudnya daftarnya gratis. Ya, mungkin nanti putra-putri Bapak Ibu yang berusia SD atau setingkat SD silahkan diikutkan lombanya di Al-Aman, kalau nggak salah tanggal 22 Agustus napa nggih? Betul nggih? Hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, nanti silahkan cari informasinya, diadakan oleh Al-Aman. Itu untuk apa? Menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan lomba-lomba kebaikan. Kalau di sajadah insya Allah nanti akan ada pentas sejarah. Jadi bagaimana adik-adik, para santri itu, bahkan juga nanti ustadz-ustadzanya bisa ikut tampil menjadi seorang tokoh sejarah ke depan, kemudian menyampaikan pesan sesuai pesan dari tokoh sejarah yang ditiru. Jadi pakaiannya, kalau bisa gaya bicaranya, perkataannya mengikuti sang tokoh sejarah tersebut. Boleh, nanti silahkan, nanti kami undang. Biasanya acaranya rencana ada dua kali atau 4 kali. Nanti ada yang tiap Sabtu sore, berarti bareng ya dua-dua. Oh betul, berarti benar dua-dua niku. Jadi yang di Al-Aman tuh lombanya pagi sampai siang, tanggal 22 Agustus. Kalau di sajadah nanti pentas sejarahnya insya Allah tanggal 22 Agustus, Sabtu sore dan Ahad pagi jam 8. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak setelah embun pagi pas ya, dari embun pagi bisa pindah ke sajadah, nanti lihat pentas sejarah tanggal 23 insya Allah. Oh sini Jalan Sehat. Jam berapa Jalan Sehat, Bu? Pagi ngantos jam pinten? Sampai siang. Oh. Nanti ya bagus itu, jalan pagi nggak sehat insya Allah. Nah, nanti
Bisa nopo? Bisa Sabtu sorenya kalau mau datang ya boleh. Nggih, terus ini semua adalah ikhtiar Bapak Ibu, terutama untuk masjid ya, agar masjid ini menjadi pusatnya kebangkitan umat. Jadi kita ini kalau ngaku mukmin ya, pokoknya semuanya harus memakmurkan masjid. Jangan hanya meminta pengurus, jangan hanya meminta si A si B, ya kita bareng-bareng. Nah, makanya ini tadi saya sampaikan, pokoknya kita bareng-bareng berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Satu di antara metode yang Rasul ajarkan agar anak-anak ini kepribadiannya kuat, baik, itu adalah tadi ya, mengadakan lomba dan memberikan hadiah. Kemudian yang kemarin kita bahas, mendorong, memotivasi anak dan mendukung potensi kebaikan anak. Lalu memberi pujian dan sanjungan kepada amal-amal kebaikan anak, seperti Rasul lakukan kepada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, sebaik-baik remaja pemuda adalah Abdullah bin Umar. Laukana yusolli fil lail, kalau dia mau sholat malam. Maka semenjak itu Ibnu Umar rajin sholat malam. Lalu apalagi yang lainnya adalah mula'abatut tifl ya, bermain bersama anak. Jadi jamaah sekalian, bermain bersama anak itu akan sangat baik bagi kejiwaan anak, serta membantu anak untuk mengungkapkan apa yang dipendamnya. Tadi siang saya punya jadwal rutin di satu tempat. Setelah selesai kajian, ada pengurus tempatnya itu, pengurus kajiannya itu ngobrol sama saya tentang kondisi anaknya. Nah, ngobrol-ngobrol lah ya, pokoknya diskusi bareng. Nah, ini betapa pentingnya anak itu dilatih untuk bisa menyampaikan apa yang dipendamnya, sehingga dia punya kemampuan untuk menyampaikan secara sehat, menyampaikan dengan lisannya secara sehat. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama cucu-cucu beliau, Hasan dan Husain. Bagaimana cucu-cucunya ini naik ke punggung beliau, lalu bermain seakan-akan beliau adalah kuda. Lalu bagaimana pula kedua cucu ini maupun anak-anak dari Abbas berlomba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau naik kendaraan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan anak perempuan untuk bermain cincin beliau, padahal cincin orang dewasa saja nggak berani. Ini ada anak perempuan diizinkan main cincin kenabian beliau. Ini semua menunjukkan pentingnya orang tua atau orang dewasa bermain bersama anak-anak tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong agar para orang tua itu bermain bersama anak kecilnya. Suatu kali Abu Sufyan itu menemui Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya ya. Kalau dalam riwayat ini berarti Muawiyah ini putranya Abu Sufyan. Di atas dada Muawiyah ada anak kecil. Jadi beliau kayak telentang, lalu di atas dadanya ada anak kecil sedang bermain. Saat itu Muawiyah adalah pemimpin orang-orang beriman, Amirul Mukminin. Maka kemudian Abu Sufyan berkata, turunkan anak itu ya Amirul Mukminin. Kemudian Muawiyah menjawab seruan dari ayahnya Abu Sufyan ini. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesiapa memiliki anak kecil hendaknya bermain dengannya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, kalau punya anak, punya putu masih kecil, silahkan bermain dengan anak kecil tersebut. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari memberi satu bab. Jadi di dalam babnya itu beliau nulis begini: orang yang membiarkan anak orang lain bermain atau mencium atau bercanda dengannya. Jadi ini menunjukkan bahwa menurut Imam Al-Bukhari ini membiarkan anak bermain atau mencium atau bercanda dengannya ini satu di antara keutamaan. Karena kita tahu nggih, Imam Al-Bukhari ini Bapak Ibu itu adalah seorang ahli hadis yang juga ahli fikih. Jadi kalau kita membaca bukunya Imam Al-Bukhari, kita akan menemukan di dalam judul-judul babnya itu ada kaidah-kaidah fikih. Nah, ini seperti ini tadi. Bab tentang membiarkan sobiyah atau bayi anak kalau di sini berarti sobiyah itu berarti bahkan anak perempuan nggih. Bukan miliknya untuk bermain, mencium atau bercanda dengannya. Jadi anak orang lain boleh, anak sendiri lebih utama lagi. Diceritakan dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, aku bertamu ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahku. Dan aku memakai komisun asfar, pakai gamis, pakai baju panjang, warnanya kuning. Kemudian Rasulullah bersabda, sana. Maksudnya sana itu dalam bahasa Habasyah artinya bagus. Apik ngoten nggih kalau Jawa nggih, apik. Jadi bajunya dipuji oleh Rasul bagus. Maka aku pun pergi ke arah beliau, ke arah Rasulullah, bermain-main dengan cincin kenabian beliau. Sampai ayahku melarangku. Jadi ayahnya anak perempuan ini melarangnya. Ojo, mungkin kayak, waduh, ini jadi tamu yang ditamuni orang paling penting di muka bumi, pemimpin muslimin, mosok terus ada anak kecil dengan santainya dolanan cincinnya. Wah, itu kan kalau tidak kan grogi berat nggih sebagai orang tuanya. Maka ayahnya melarang si gadis kecil ini, si anak kecil ini. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah bersabda, da'ha, biarkan dia. Lalu bahkan kemudian Rasulullah itu kemudian nggak hanya bilang begitu, tapi kemudian berkata, pakailah sampai rusak. Abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi. Pakailah sampai rusak. Maka berkatalah periwayat hadis ini Abdullah bahwa pakaian itu, baju kuning yang dipakai gadis itu dan dipuji oleh Rasul tadi ya, sanah, bagus, kemudian pakailah sampai rusak itu terus dipakainya sampai bajunya berubah warna. Jadi saking senengnya anak kecil ini dipuji oleh Rasul, maka kemudian baju yang dipuji oleh Rasul itu dipakai sampai berubah warna. Saking senengnya. Itu anak kecil apa anak besar? Anak kecil. Anak kecil ternyata ya paham kalau dibikin seneng. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar tentang hadis ini, karena ini hadis ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi beliau berkomentar bahwasanya mumazahah atau bercanda
kepada anak kecil itu bisa bil qaul, bisa wal fi'al. Ya, bisa menggunakan perkataan, bisa menggunakan perbuatan. Dan tujuannya adalah untuk menjalin keakraban. Jadi kalau kita ketemu anak kecil, ini kan tadi kasusnya anak kecil ini anaknya Rasul apa mboten? Bukan. Cucunya apa mboten? Bukan. Ini tuh orang biasa. Bukan keluarganya Rasul. Nah, Rasul bercanda dengan anak kecil ini dengan penuh penghargaan, menghargai, menghormati ya. Masya Allah. Dan kemudian bahkan memuji anak kecil ini. Maka di dalam ini bercanda dengan perkataan, perbuatan, bahkan mencium anak kecil, ini ciuman penghargaan ya, ciuman kasih sayang ya, bukan ciuman hawa nafsu ya, na'udzubillahi min dzalik. Karena kan ada ya orang-orang yang rusak pikirannya, rusak akal sehatnya, itu kemudian melakukan pelecehan kepada anak kecil. Kalau kayak gini nih gebuk rame-rame mawon ya. Kalau ada orang ini tuh buatan saya gebuk aja sampai kewapok. Kalau seperti siapa itu? Habib Nur Muhammadov gebuk McGregor ya. Sampai McGregornya kelepek-kelepek, habis itu sudah nggak bisa lagi jadi petarung. Kenapa? Karena sombongnya luar biasa. Jadi kalau besok ada ketemu orang sukanya berbuat berbuat tidak senonoh, terutama kepada anak-anak, gebuk rame sampai kapok, jangan dibiarkan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau perlu dipotong anunya itu, kurang ajar. Karena ini barusan ada kejadian ada anak kecil dulu sekali dia na'udzubillah min dzalik dizolimi sama seorang lelaki, akhirnya anak kecil ini tumbuh menjadi pelaku berikutnya. Jadi memang harusnya yang melakukan ini disikat sampai kewapok gitu. Kemudian yang anak kecil korbannya harusnya diobati, dijaga, dididik, dibina sehingga menjadi jijik dengan perbuatan perbuatan yang sangat menjijikkan itu. Karena zina itu sudah haram. Maka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan itu tentu na'udzubillah itu lebih menjijikkan lagi. Zina sendiri saja laki perempuan ya, itu dalam tanda kutip normal saja, kalau bukan karena pernikahan itu nggak boleh. Apalagi kok sesama jenis. Maka ini perbuatan yang harus dilawan bareng-bareng. Jangan sampai orang-orang seperti ini berkeliaran seenaknya sendiri. Harus diberi perlakuan yang kalau betul Habib itu kalau perlu dipukuli sampai kewapok gitu ya. Harus dilakukan itu. Nah, Rasulullah mengajarkan normalnya orang dewasa itu menyayangi anak kecil dengan penuh kasih sayang. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mencium anak kecil itu karena kasih sayang. Karena pengen menjadikan dia ini baik. Karena pengen menjadikan kasih sayang itu masuk ke dalam diri anak kecil tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudli'u lisanahu lil Hasan ibni Ali fayara sabiyyu humrata lisanihi fayabhashu ilaihi." Rasulullah pernah menjulurkan lidah, jadi bermainnya Rasulullah sampai melet-melet kepada cucunya Al-Husain. Sampai anak kecil itu melihat warna merah dari lidah beliau, maka kemudian menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kebayang ya, bapak-bapak main sama cucunya sama anaknya sambil melet-melet. Pripun? Ajeng saya praktekkan enggak tega ya. Nah, silahkan latihan sendiri melet-melet ya. Ini ada hadisnya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, dalam sahihnya sanadnya hasan. Nah, jadi menurut Ibnu Hibban ini hasan, berarti bisa dipraktekkan. Jadi yang belum pernah melet-melet sama anaknya sama cucunya silahkan dipraktekkan. Niatnya bukan untuk meletnya, niatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Di dalam riwayat yang lain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka mulut dan meletakkan mulut Hasan di mulut beliau. Jadi orang tua atau simbah boleh mencium anak. Oh ini kan ini kalau ini jelas ini anak kandung cucu kandung itu boleh sebagai tanda kasih sayang. Makanya sekali lagi harus dicermati. Kalau itu orang lain ya berarti seperti Rasul tadi. Ya bermain, bercanda, tidak sampai ke terlalu fisik gitu nggih. Tapi kalau itu anak sendiri, cucu sendiri, tanda kasih sayang, kita sudah pernah ada hadis nggih, datang seorang lelaki punya anak banyak, ngelihat Rasulullah mencium cucunya itu heran. Lalu kata dia, saya itu punya anak 10, saya nggak pernah mencium anak-anak saya. Maka Rasul mencela hal tersebut. Wong bapak kok nggak pernah mencium anaknya sendiri. Orang tua kok nggak pernah mencium anaknya sendiri. Karena ciuman orang tua itu bagian dari tanda kasih sayang. Nah, di dalam riwayat, tidaklah kata Abu Hurairah, tidaklah aku melihat Hasan bin Ali melainkan air mataku bercucuran. Jadi Abu Hurairah kalau lihat Hasan itu beliau nangis. Abu Hurairah itu nangis. Itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari keluar rumah dan menemukanku di masjid. Beliau menarik tanganku, mengajakku pergi. Aku pun, kata Abu Hurairah, pergi bersama beliau. Beliau tidak berbicara sepatah kata pun sampai kami tiba di pasar Bani Qainuqa, ya, di Madinah. Beliau berjalan keliling pasar sambil mencari sesuatu, kemudian beliau pulang. Aku, kata Abu Hurairah, tetap bersama beliau hingga kami kembali tiba di masjid. Beliau duduk sambil memeluk kedua lututnya, kemudian berkata, "Di mana luka? Di mana luka?" Maksudnya itu adalah Hasan bin Ali. Maka datanglah luka alias Hasan tadi dengan berlari-lari hingga duduk di pangkuan beliau. Dan memasukkan tangannya, anak kecil itu mainan jenggot Nabi. Wah, siapa yang punya jenggot? Nah, sudah pernah jenggotnya dibuat mainan anak kecil? Sudah pernah belum, Mbak? Kalau saya karena panjang jadi sering ini. Makanya kalau suruh, istri saya kadang dirapikan. Oh iya, insya Allah dirapikan. Dirapikan itu nggak usah dipotong pendek, dirapikan aja. Karena di Indonesia baik-baik saja kita pakai jenggot ya. Banyak tokoh kita itu berjenggot. Dan selain orang Islam itu yang suka melihara jenggot itu, jangan kaget ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu orang Yahudi. Karena Yahudi juga meyakini jenggot itu ya bagi mereka ya sunnah. Lebih lucu itu ini saya beli buku tentang manfaat jenggot menurut riset. Ini menurut riset, bukan hanya menurut dalil. Jadi ada penulis itu nulis buku tentang sunnahnya jenggot dan apa manfaatnya. Ini risetnya seingat saya salah satunya di Amerika Serikat. Para sniper tahu nggih? Para penembak jitu itu diteliti. Apa bedanya penembak jitu berjenggot dengan tidak? Kualitasnya sama, dididik sama. Apa bedanya? Ternyata para sniper yang berjenggot itu tembakannya lebih presisi, lebih akurat daripada yang tidak berjenggot. Oh, kan aneh sekali kan? Sehingga kebijakan di tim penembak jitu itu diperintahkan agar para penembak jitu itu suruh berjenggot. Sampai para sniper wanita itu dikasih obat agar tumbuh jenggot. Wah, iya, tambah anehnya di situ. Ini urusannya bukan dengan agama, enggak. Urusannya biar tembakannya makin akurat. Nah, pripun? Bapak-bapak tertarik? Mulai tertarik untuk berjenggot? Itu salah satu penelitian yang bagi saya unik ini, karena yang neliti orang non terus dipraktekkan betulan di timnya. Jadi
kalau besok ada lihat kok ada tentara berjenggot terutama dari luar negeri, itu jangan dikira itu Islam. Mungkin karena dia sniper. Karena memang riset mereka begitu. Ini contoh manfaat jenggot. Kalau dulu guru saya guyoni gini, di tiap helainya ada bidadarinya. Oh gitu Bapak-bapak. Itu guyonan guru saya ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang sunnah selama tidak ada halangan dan kita bisa melakukannya, insya Allah itu menjadi sebab datangnya keridhaan Allah Ta'ala. Kecuali karena karena ada hal tertentu, mungkin karena pekerjaan atau semisalnya, sehingga mungkin ada bapak-bapak ini yang memutuskan tidak berjenggot atau ya berjenggot tapi pendek saja. Kalau saya alhamdulillah agak panjang nih ya. Ini sebagian sudah saya potong, ini kalau enggak mungkin sepanjang ini. Saya potong biasanya segini nih saya potongnya. Jadi enggak sampai segini. Nah, jadi kembali ke sini tadi, maka kalau itu kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah itu kebaikan. Nah, termasuk ini tadi, ternyata jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa untuk mainan anak. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada cucu kandungnya beliau ya, itu membuka mulut beliau dan kemudian memasukkan mulut Hasan yang kecil, waktu itu masih bayi ya, bawah 5 tahun. Ada yang memperkirakan umur 5 tahunan atau sekitar itu, ke mulut beliau. Jadi masih sangat kecil. Setelah itu beliau berdoa. Ini saya carikan doanya yang Allahumma inni uhibbuhu fahibbah wa habba man yuhibbuh. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah siapa yang mencintainya. Nah, ini menjadi sebab mengapa tadi Abu Hurairah setiap melihat Hasan itu pripun? Nangis. Makanya kalau ada yang bilang apa kan orang Syiah itu kan sangat membenci Abu Hurairah. Loh, ini riwayatnya Abu Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah itu Masya Allah pecinta Nabi, pecinta keluarga Nabi. Makanya kadang orang-orang Syiah itu ya ini keterlaluan ya, menghina para sahabat ya. Makanya padahal sahabat-sahabat itu adalah termasuk radhiyallahu anhum ajmain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di masjid-masjid Indonesia, terutama zaman dulu, untuk menunjukkan bahwa ini masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak menghina para sahabat, itu secara sengaja, itu ulama-ulama kita, itu nulis nama-nama sahabat, minimal 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena menurut Syiah itu biasanya hanya Ali yang dimuliakan. Bagi kita semua sahabat, kalau dia jelas-jelas sahabat, apalagi yang benar-benar membela Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan yang semisalnya, itu semua kita cintai, kita muliakan. Nah, ini riwayatnya Abu Hurairah dan beliau selalu nangis kalau melihat Hasan. Masya Allah, karena kecintaannya kepada Rasulullah dan keluarga beliau. Jadi kita itu wajib mencintai Rasulullah, wajib mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan kalau kita ini orang beriman, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencintai keluarga Nabi. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Ana uhibbu fahibbah wa habba man yuhibbuh. Nah, Bapak Ibu, kalau mau dicintai Allah dan Rasulnya, gimana caranya? Cintailah Hasan bin Ali, cintailah Husain bin Ali, cintailah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Makanya kita biasanya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kemudian di dalam riwayat yang lain ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bercanda dengan anak orang lain lagi.
namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu putranya Rasulullah mboten? Mboten. Cucunya mboten. Anak kecil yang tinggal di rumah beliau. Beliau itu memanggil Anas, ya wahai pemilik napa niki, ya zal udhunain, wahai pemilik dua telinga. Itu kan bener, tapi bagi anak mungkin lucu ya. Jenengan cobi mengke nggih, kalih putune sing dhisik cilik, wahai putuku sing duwe kuping loro. Atau semisalnya itu kan gitu. Ya zal udhunain, hei dua pemilik telinga. Maksudnya bercanda dengan Anas bin Malik. Jadi ini tujuannya adalah bercanda, menggoda agar terjadi keakraban yang disukai Allah. Makanya ada satu kitab judulnya itu At-Targhib wa At-Tarhib, itu disebutkan, bukanlah golongan kami yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami dan tidak mencintai anak-anak kecil kami. Oh penazan, nggih sampun, berarti cukup nggih, pas, anggapnya pas ngoten mawon. Ngoten nggih. Jadi nanti di saat yang lain Rasul memanggil dengan panggilan unik. Zainab binti Ummu Salamah dipanggil dengan kalimat bukan Zainab tapi ya Zuwainib. Nah, ya Zuwainib, wahai Zainab imut, wahai Zainab kecil, dan semisalnya. Semua ini adalah dalam rangka untuk bersahabat, berteman, berakrab ria dengan anak-anak kecil, bermain, bercanda dengan mereka. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita mampu melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.